Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Kembali bersama saya I Wijayanto, dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab wudu. Ya, jadi kita umumnya memahami bahwa yang membatalkan wudhu itu seperti misal buang angin, ya, kemudian bersentuhan dengan wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, sementara untuk tidur, ya, itu tidak pernah atau jarang sekali lah kita bahas, ya. Sebenarnya yang jadi pertanyaan, tidur itu membatalkan wudhu atau tidak, ya, karena kita kerap sekali kan melihat, bahkan saya di khutbah Jumat itu sering menemukan, ya, ketika saya sedang khutbah ada jamaah mengambil softnya di depan, ketika saya sedang menyampaikan khutbah yang bersangkutan tertidur lelap, bahkan suara dengkurnya itu mengalahkan suara khutbah, ya. Dan parahnya, ketika iqomah dikumandangkan, yang bersangkutan tidak memperbaharui wudunya. Padahal kalau sudah sampai mendengkur itu lelapnya kurang apalagi, walaupun posisinya memang masih dalam posisi yang duduk, ya. Kemudian kalau bulan Ramadan, ya, kultum itu, apalagi kalau sudah 10 hari yang terakhir sebelum mengerjakan sholat taraweh, setelah mengerjakan sholat isya, itu kan umumnya di masyarakat kita ada kultumnya. Nah, itu mungkin ibu-ibu karena terlalu lelah masak kue, ya, selama 10 hari di akhir bulan Ramadan, ya, pada saat kultum disampaikan mereka terlelap, ya, nyender di tembok masjid, kemudian beberapa kelihatan sampai ilernya kelihatan, dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaannya yang perlu kita jawab, tidur itu membatalkan wudhu atau tidak, ya? Jadi secara umum sebenarnya tidur itu membatalkan wudhu, ya. Kalau ada yang kemudian berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan tidur yang membatalkan wudhu itu harus sambil rebahan, saya pikir pandangan itu juga harus diluruskan, ya. Karena orang bisa saja tidur lelap dalam keadaan tidak rebahan. Contoh kalau kita naik pesawat atau naik mobil, mau rebahan di mana? Sehingga dalam posisi duduk pun kita bisa tertidur dengan sangat lelapnya, ya. Nah, maka memang argumentasi kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa ketika seseorang tertidurnya dalam posisi yang duduk itu tidak membatalkan wudhu, mereka berlandaskan kepada sebuah hadis, ya, dari Anas bin Malik. An Anas ibni Malik qala kana ashabu Rasulillahi ala ahdihi yantaziruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum summa yusalluna wala yatawaddu'una. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anh, ia berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau masih hidup menunggu waktu isya sampai kepala mereka terangguk-angguk karena ngantuk, kemudian mereka sholat dan tidak berwudu. Ini harus diperhatikan dengan teliti hadis ini, ya, bahwa para sahabat memang sampai kepalanya terangguk-angguk karena mengantuk, tetapi tidak tidur, ya. Jadi beda orang yang terkantuk-kantuk begitu, ya, sampai kepalanya ngangguk-ngangguk dengan orang yang tertidur. Orang yang tertidur itu seperti apa? Ya, ada suara khutbah, ada suara kultum,
ada suara apapun dia tidak sadar ya. Jadi kalau mau ngecek itu kalau bulan Ramadan, misal ada ibu-ibu tidur ya, kemudian bangun tuh dia akan mengatakan, loh kok kultumnya cepat sekali. Padahal bagi yang melek kultumnya lama. Nah itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan tertidurnya pules banget. Ya bagaimana dia tahu kultumnya pendek atau panjang? Wong dia selama kultum disampaikan tadi, yang bersangkutan tertidur lelap ya. Nah, di masyarakat kita sudah tertidur lelap begitu sampai ilernya ngeces dan seterusnya. Ketika mengerjakan sholat, wudhunya tidak diperbaharui, maka sholatnya menjadi tidak sah ya. Jadi hadis yang saya bacakan tadi itu menunjukkan bahwa para sahabat hanya terkantuk-kantuk. Posisinya sambil duduk, ya, tetapi mereka tidak tertidur lelap, ya. Hadis yang lebih jelas bisa kita lihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis dari Imam Ali bin Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ain wiqa'us sahi, faman nama falyatawadda. Rasulullah bersabda bahwa mata itu adalah sumbat untuk lubang dubur, ya, atau lubang yang di belakang. Faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tertidur, nah tidak dijelaskan tidurnya itu apakah dalam posisi duduk, rebahan, bersandar dan seterusnya. Ini berlaku untuk tidur yang umum. Faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tertidur, maka perbaharuilah wudunya. Artinya apa? Artinya ketika khutbah Jumat disampaikan, ada yang tertidur lelap, kemudian ikut sholat Jumat tanpa memperbaharui wudu, maka sholatnya tidak sah ya. Ada yang datang ke majelis sholat taraweh, ketika kultum disampaikan, yang bersangkutan tidur begitu, apakah tidurnya posisinya nyender, apakah sambil memeluk lutut dan seterusnya, yang namanya tidur, wudunya batal. Kalau wudunya tidak diperbaharui, maka sholatnya menjadi tidak sah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.